nih ya, kalau misalnya dia tuh kerja Senin sampai Jumat kerja kantoran. Oke. Misalnya jadi lawyer di kantor hukum gitu. Sabtu Minggunya dia side hustle jadi itu side hustle boleh gak kayak gitu? Itu aku. Side hustle. Jadi side hustle dia itu ini. Side job dia. Ya sebenarnya Boleh. cuman Enggak, bukan boleh apa enggak, itu termasuk side hustle enggak kalau kayak oh, ini gitu? termasuk side hustle dong. Iya kan? Saya hustling banget tuh. Oh kan? Iya. Sulit loh itu. Iya, jujur. Sengit loh itu, sengit. Biasanya orang yang itu aplikasi apa, Fat? Micet. Bentar. Kalau misalnya di Micet, Di Micet itu berarti dia nge-share nomor dia gitu. dia nge-share nomor dia di Micet terus orang bisa ngechat dia gitu. Bentar. Terus konsep Kalau tahu banget Papa. Enggak bentar. Konsepnya tuh gimana? Konsep Micet tuh gimana? Apakah kayak Kakao Tinder? Talk gitu gak sih kalau gak salah? Kakao Talk tuh gimana? bener kata suhunya. Kata Fatwa Kakao bener. Talk gimana? Kakao Talk tuh yang kayak kita bisa cari temen yang nearby gitu-gitu loh. Kayak Aku Line. gak tahu Line tuh bisa ada mapsnya gitu. Cari temen yang nearby gitu kan. Oh terus bisa langsung chat gitu. Iya, dari GPS gitu kayaknya. Seru ya? Seru. Mau coba? Misalnya carinya di daerah, anggap carinya di daerah New Semanggi York. gitu. New York. Di New York ada micet gak ya? Iya masuk. Gak Masuk boleh ya guys, tapi micet. Kayak Fatwa gini, Nggak kelakuan nggak sering boleh. micet gini gak boleh ya guys. Terus gimana ya Dilarang. caranya? Apakah dia bisa cari yang di kayak tadi misalnya di Semanggi gitu dia mau Hey, nyari. kamu orang yang suka micet, please komen di sini ya. Tapi yang paling banyak kayak gitu sebenarnya di Twitter kan. Oh iya? Jadi di Twitter tuh ada yang jualan-jualan gitu. Diri, bukan? Betul. Ah serius? Iya. Biasanya kayak gitu. Jadi dia menjual dia foto, abis itu baru dia Foto? Iya dia foto. Foto apa? foto badannya dia aja. Kayak gini aja? Nggak ada mukanya. Oh gak boleh. Nggak ada mukanya. Jadi kayak surprise gitu. Serius kak? Iya kan? Tuh iya. Tuh kan? Gila, aku gak nyangka di studio ini banyak orang-orang yang Dia jadi foto segini, abis itu dia jual kayak jualnya tuh bukan DM ya? Dia suruh DM ya kayak gitu tuh. Mungkin Makanya pasti banget kayak iya. DM. DM. Abis DM WhatsApp. Habis WhatsApp Hotel Tulip. Jadi kalau gitu apa deh side job yang menurut kamu pas untuk manusia? Yang enggak Ini dia Senin Jumat kerja kantoran, Sabtu Minggu dia kayak buka eyelash gitu. itu kan kalau orang yang Treatment. itu kan kalau dia punya skill khusus kan. Iya. Itu kan skill khusus yang harus dia Kalau nggak punya pelajari. skill khusus, ya belajar. Harus belajar untuk ya tapi Gimana lu punya side job kalau lu nggak punya skill? loh Mau jual risol nggak bisa. Kalau misalnya di Jepang bisa di convenience store. Kamu nggak Iya perlu sih. punya skill khusus. Iya Kamu cuma perlu ke sana. Oke, gue mau jadi kasir. Sumpah di Jepang tuh ternyata kita bisa sewa kayak apa old man gitu. Oh iya, buat old nemenin man kita buat ya. temenin jalan-jalan selama 3 jam gitu, seru deh. Seru ya. Cuman Iya. kalau misalnya dia kan nggak bisa bahasa Inggris old man-nya. Bisa, yang Oh, kemarin bisa. yang aku nonton vlognya ini si old man-nya dia bisa bahasa Inggris, bahkan dia kaya gitu. Oh sebenarnya kayak cuma kayak- butuh teman aja kali. Enggak, dia katanya mau apa ya, mau menyumbang sesuatu terhadap society gitu-gitu deh. Jepang Inggrisnya. tuh emang random parah sih. Pekerjaan-pekerjaan Iya itu kan? random parah sih. Bisa sewa old man tuh aneh. Kalau misalnya nih di Indo ada, kamu mau nggak? Kayak enggak deh nemenin orang. Iya, Enggak sih. enggak ya? Oke, terlalu random deh kalau di sini. Terlalu bahaya sih menurutku. Gitu ya? Lebih ke bahayanya itu sih nggak asik. Iya. Soalnya Tapi katanya bisa dipilih si orang-orangnya. Kamu kayak bisa siapa tahu. yang mau di-accept gitu. Iya, nggak semuanya kamu harus accept juga. Aku pernah baca cerita horor. Katanya ada orang lagi nyari kerjaan. Terus biasa kan ada pekerjaan yang pokoknya kamu cuman ke rumah dia nemenin dia aja berapa jam. Itu bahaya sih kalau di rumah. Berapa jam abis itu cabut. Udah gitu doang nemenin dia, biasanya orang tua tuh yang butuh ditemenin gitu. Terus
Dia ini ceritanya ada tawaran di desa gitu deh, di rumah di desa gitu, agak jauh dari perkotaan. Terus spesifik si orang ini mintanya si dia. Pokoknya gue mau ini, orang ini gitu. Oh ya udah, akhirnya orang ini cabut ke desa itu. Soalnya bayaran tinggi banget, katanya tinggi banget. Berapa ratus ribu yen gitu. Tinggi banget. Bayaran tinggi kalau suspicious gitu, Nah, terus lo meninggoy terus bahaya dia juga kesana ya. kan, terus dia kesana. Pas udah nyampe di sana, disambut sama cewek. Ini orang ini cowok, disambut sama cewek. Ayo silakan masuk. Katanya tuh baik banget, kayak ibu-ibu biasa gitu, ibu-ibu udah tua gitu. Terus pas dia masuk ke sana, kan biasa kan, itu biasanya tuh masak kayak gitu. Pokoknya ya, kehidupan sehari-hari aja. Pas udah selesai masak segala macem, si orang ini tuh pergi ke satu kamar, bukan satu kamar, satu ruangan gitu. Dia ngeliat kok ada foto banyak, tapi fotonya kayak dia kenal gitu. Pas dia lihat fotonya, foto dia semua. Ada foto dia gitu banyak. Ternyata si ibu-ibu yang nge-hire dia ini udah nge-stalk dia dari lama. Ah, serem banget. Nah, itu katanya pas langsung di-confront sama dia. Kenapa kok banyak foto gua gini? Lu mau ngapain gitu? Si ibu-ibu itu bilangnya, kamu mirip banget sama anak saya gitu katanya. Ih, serem banget. Anak saya tapi udah meninggal gitu. Terus habis itu dari situ nggak tahu sih apa yang terjadi. Aku berhenti. Anjir, baca dari kentang situ. banget. Bacot. Kesel marah-marah. Bacot. Udah deh, gak usah. Emang Gak usah dengerin cerita lagi kayak gitu. Udah Side job. panjang-panjang. Ending yang gak jelas, gak usah. Kan Side udah job tuh- invested jadi kepikiran. saya job Itu orang di Indo tuh agak susah sih. Emang kalau misalnya di Indo tuh agak susah. Emang kalau misalnya di Jepang tuh side job lebih enak sih. Udah, aku pulang ah. Tapi nyari side job emang di Jepang lebih gampang, di luar lebih gampang lah. Soalnya Iya, kan iya. banyak yang part time gitu kan. Terus part time-nya juga literally part time, dibayarnya per hour. Iya, enak ya. Lebih enak. Di sini kan nggak ada. Apa deh? Aku kayaknya mau deh kalau misalnya kayak lagi bosen atau apa gitu, mau kalau ada kayak app-nya gitu kayak di luar negeri, aku mau deh part time gitu kan? Iya, part time kayak misalnya di convenience store, di mau gas banget, mau station banget, mau gitu kan? banget. Itu kayak misalnya di fast food chain Iya, gitu-gitu. mau banget, apalagi kalau dibayarnya per hour ya, lebih fair sih menurutku. Iya, per hournya juga mahal loh. Mereka tuh per 1 jamnya itu bisa misalnya anggap $12. 2 miliar. Itu mah urusan. Terus kalau misalnya nih, kalau di Indo nggak ada kan yang kayak gitu. Maksudnya nggak ada yang dibayar per hour gitu. Lagian juga kita UMR-nya kecil. Kan emang di Susah Indo gak ngedapetin dibayar duitnya. per hour, per jam. Kalau di sini saya jawabnya gitu sih. Ya kalau nggak itu apa lagi yang mau dijual? Ya itu tadi yang Body. Iya. Agak sengit sih. Ya paling Bisa side hustle-nya Gojek. Gojek, Bisa ojol, nge-Grab atau Grab. Gojek gitu. Ojol bisa, ojol. Tapi kayaknya ojol itu tidak sebanyak dulu pendapatannya ya nggak sih? Dulu kan sempat kayak sehari bisa dapat 1 juta nih gitu. Masa? Iya sumpah, ya kan? Sempat kan? Atau ada yang kayak ojol sehari kalau misalnya fokus banget gitu bisa dapat 1 juta, bisa dapat berapa ratus ribu gitu. Sekarang bisa kok, ada kemarin masuk ke reels aku. Jadi dia ojol, supir ojol. Sehari 800.000, tapi kan. belum bersih ya. Masih kan dipotong-potong. Dipotong-potong ya. Cuman anggap nih sehari gak usah 800 ribu deh, sehari ojol 400 ribu. Dipotong-potong nggak? Dipotong-potong ya? Susah ya, potongan kita nggak ngerti Nggak, ya. anggap aja 400.000-nya bersih. Oke, anggap 400 ribunya bersih. 400 ribu seminggu 5 kali, 2 juta. 2 juta kali 4, 8 juta loh sebenarnya. Gimana hitung-hitungan kamu? Aku agak nggak percaya kalau sama dia. Dia bisa gak sih? Sehari 400 ribu nih, Iya. sehari 400 ribu. Weekend. Seminggu kerja 5 hari. Weekday saja anggap. Weekend aja kan dia ojolnya. Oh iya, Taksol. pendapat kalian, para taksol dan ojol, kalau misalnya ada orang yang udah sukses terjun di dunia kalian, cuman buat iseng, kalian kesel atau malah kayak, wah keren nih orang gitu? Ya kan? Bisa jadi mereka kayak, ranah gua tuh, Enggak lah. banyak duit, ranah gua tuh gitu. Provokator bejir. Tadi bib ya. Ya kan emang. Enggak bejir. Enggak. Enggak. Masa sih? Enggak. Ada aja pasti. Enggak tahu pasti. Biasanya tuh orang-orang yang punya side hustle gitu, side job gitu tuh,
orang yang kebutuhan hidupnya tinggi kali ya. Iya. Atau yang mungkin sandwich sandwich generation. Bener sih. Iya, Bener, harus mau nggak mau kan harus punya si side hustle itu tadi. Tapi kalau kamu nih, misalnya kamu kan kerja. Nah, kamu kalau harus punya side hustle, kamu pilih jadi apa? Aku punya side hustle, aku pilih jadi petarung. Petarung. Nggak tahu sih. Bentar pikir ya, side hustle di sini Aku tahu. Kalau misalnya di Jepang, aku fix di convenience store. Enggak, di Indo. Di Indo ya? Mentok-mentok driver takso. Kalau aku jadi penari perut, belly dancer. Dia mau makan Arab. Oh, nice sih. Itu nice parah sih. Nice. Seru, sumpah. Seru sih. Aku siap ngeliatin orang belly dance kayak seru. Kita tuh tapi nggak tahu ini ya, nggak tahu gajinya ya. Kita tuh nggak tahu gajinya. Ya berapa? Berapa coba? Lu emang pengen joget. Berapa aja lah. Yang penting lu joget. Yang penting aku dapet joget. Fulus. Mikirinnya gaji misalnya nih. Side hustle yang seru menurut kamu? 3. Susah dong. Kok susah? Side hustle yang seru. Iya. Belly dancer 1. Lu emang doyan itu belly dance. Side, hah? Nyanyi di kafe. Ini aja jadi Spesifik banget. Backing vokal, cuman kayak Enggak, bukan gini. boleh gak sih? Ya, yang kayak cuman that's right. Iya kan? Everybody. Iya Kayak kan? gitu dah. Tuh gue juga bisa. Iya. Wah. Bisa sumpah. Aku itu deh, aku belly dancer, kedua backing vokal. Backing vokalnya cuman gitu-gitu doang Tapi kan? aku spesialis nggak Nggak ada panjang, lirik, nggak ada cuma yang lirik. kayak Oh, aku bisa backing vokal yang gini. That's right, baby. iya Kayak ya gitu-gitu kan? doang. Kayak kayak suara gitu-gitu berat doang. gitu Bener. kan. Gitu-gitu oke tuh. Kalau aku satu lagi paling side hustle aku tukang parkir Indomaret. Itu banyak sih itu. Bro. Itu banyak sih. Itu deh aku Itu duitnya 3, banyak sih. Itu 3 aku. Kita hitung hasil tukang parkir ya. Jadi nih anggap nih sehari satu mobil di Alfamart Indomaret gitu 2.000. 2.000 mobil. Enggak maksudnya Stres satu mobil 2.000. Banyak banget 2.000 mobil. Itu adalah kantor Bapak pusat kasirnya juga kayak- Alfamart. Kantor pusat Alfamart. Enggak, anggap sehari mobil berapa? Sesedikit-sedikit 50, nyampe nggak? Nyampe lah ya. Hah, 50 dikit banget. 50? Banget. Masa sih? Trafficnya kayak banyak di Indomaret. Apalagi motor ya. Anggap motor 100. Mobil 50 gitu ya. Anggap motor 100 masing-masing, mobil berapa? 2.000 sama ya semua? 5.000, kadang ada yang ngasih kayak kamu suka ngasih 20.000. Kita ini ya 5.000 dikali 50. Itu aja 250.000. Motor berapa? 2.000 kali 100 kan? 200.000. Udah 450.000 sehari. Cuman prat-prit. Kayaknya lebih deh. Harusnya sih lebih. Enggak, Harusnya maksudnya lebih. itu rough sedikitnya lah. Sedikitnya 450.000 sehari. Mana kadang pas kita udah mau parkir dia baru keluar. Asli. Kita parkir sendiri, tiba-tiba pas mundur ada tangan. Tang. Set. Tarik. Siapa ya? Orang random gitu. Debbie, sekarang kita akan bermain games. Siap? Games, oke. Selebriti ya ini ya. Menurutmu selebriti ini lebih menarik pakai brewok atau enggak? Yes, aku suka nih kayak gini. Siap. Siap. Pertama, Justin Timberlake. Wah, ini yang pakai brewok dia ganteng parah sih. Iya, kayaknya oke sih. Yang pakai brewok lebih oke sih menurutku. Dia lebih oke pakai brewok sih. Aku Apa lebih- gara-gara rambutnya ya? Enggak. Aku lebih suka dia nggak pakai brewok. Kenapa? Lebih muda dan lebih fresh. Ya emang itu lebih mudah dong. Iya sih. Fotonya nih salah. Enggak, soalnya dia emang sekarang tuh pakai brewok mulu. Brewok mulu ya. Karena dia udah dewasa juga, kayaknya lebih cocok pakai brewok ya. Iya kan? Kayak lebih Lebih pakai cocok brewok sama kayak lebih umurnya. oke sih ya. Pakai brewok sih Justin Timberlake gas lebih mature ya. Iya. Cakep dia. Ryan Reynolds Ryan pakai brewok. Reynolds. Pakai brewok. Pakai brewok, parah. Pakai brewok. pakai Soalnya brewok, dia pakai brewok. mukanya panjang kan, ke bawah tuh gitu. Dedi orangnya langsung kayak Parah, boom. parah. Aku pakai brewok lah. Sama. Yaudah gas sama aku pakai brewok. Sama lu, enggak ya? maksud lu. Ih, dia tuh jidatnya gede juga tau. Iya, tapi ganteng ah. Iya. Kayaknya dia tanam rambut deh. Masa hairline-nya maju? Gak maju itu segitu-segitu aja, lihat di atas itu sama. Enggak, itu di atas juga. Yang sininya loh, yang kayak itu M-nya. itu dikebawahin. Oh, Gas. oke. Next dia pakai brewok. Brewok. Oh, ini brewok sih. Brewok. Brewok.
Si Chris Hemsworth sih brewok. Cocok banget dia pakai brewok. Ganteng ya dia. Nah, naksir gua. gas. Enggak, buat aku. Will Smith. Pakai brewok kali? Enggak sih, Will Smith kayak menurut aku enggak pakai brewok sih. Dia pakai brewok tuh kayak asshole gitu. Kalau enggak pakai brewok tuh kayak nice. Oh ya? Iya. Dia pakai brewok tuh kayak itu nyebelin ya? Enggak soalnya ya? dia nampar Chris Rock kan. Dia pas nampar Chris Rock tuh dia ada brewoknya. Iya, lu mah jadi udah ada pandangan buruk. Aura asshole-nya tuh berasa banget. Soalnya aku nggak ada pandangan buruk ngeliat dia biasa-biasa aja. Itu enggak, tapi aku lebih setuju dia nggak pakai brewok. Kayak lebih nice gitu. Ya udah oke, nggak pakai brewok. Nggak pakai ini. Oh ya, ini pakai. Wow jelas. Dia kalau nggak pakai brewok malah aneh menurut aku. Benar. Jelas ini harus pakai brewok. Parah. Dia tuh tipe yang harus urakan gitu. Iya, rambutnya juga harus gondrong. Kebayang nggak kalau dia botak? Kebayang sih, pernah juga gak sih? Enggak, dia gak pernah botak. Dia, Jason Momoa gak pernah botak, bejir. Gak pernah ya? Gak pernah. Atau cepak? Gak pernah. Pernah kayaknya. Dia tuh dia tuh ada rambut pendek di film apa ya? A few moments later. Enggak, dia harus pakai brewok sih. Urakan gitu sih, iya benar. Pakai brewok dia, harus wajib. Leonardo DiCaprio. Enggak lagi. Enggak pakai brewok dia. Dia harus enggak pakai brewok. Kenapa dipilih foto itu sih? Dia banyak yang lebih ganteng loh. Soalnya ini sama bentuknya. Oh iya. Nggak setuju aku. Sama foto itu maksudnya. Ini lebih harus nggak pakai brewok sih dia. Dia brewok. lebih bagus nggak pakai brewok sih fix. Waduh. Susah sih ini. Brewok aku. Aduh, dia susah aku brewok sih. Brewok deh. Kayak lebih daddy gitu ya. Donnie. Iya, lebih daddy orangnya tuh. Iya, daddy banget gitu. Dia ganteng banget sih. Next. Ya, selesai ya? udah. Selesai. Brewok tuh bisa. Tapi ternyata brewok ini bisa bikin cowok lebih beraura ya. Aura framingnya apa 1000? Framing? Enggak ada dia. Oke Debbie, sekarang kita akan menjawab pertanyaan penonton yang ada di Belinski Studio. Ini kita sekarang lagi ditonton sekitar 7 3 miliar. orang. Betul, sekarang kita jujur. Belinski Studio itu adalah tempat di mana kita bikin podcast selalu di sini. Iya, ternyaman. Pokoknya kalau misalnya kalian butuh rumah bisa di Enggak, sebenarnya enggak butuh rumah juga sih. Kalau misalnya butuh rumah di rumah masing-masing aja. Tapi kalau misalnya kalian enggak punya rumah juga jangan kesini sih. Hah? Emang boleh berteduh di sini? Di bawah ya? Oh di bawah, ada kafe di bawah. Mantap dah, kafe juga enak. Debbie, pertanyaan penonton. Apa sih realitas side hustle? Kalau dari penonton ya, contohnya adalah beban kerja bertambah. Pasti dong, lebih capek tuh. Terus potensi burnout. Iya. Ya kan? Iya. Apalagi menurut kamu setelah itu? Ada nggak? Nggak bisa main. Itu iya sih, itu ya nggak bisa main kan? sih. Karena udahlah Senin sampai sih. Jumat kerja, pas weekendnya juga kerja. Susah punya pacar. Oh iya bener. Harus ngedate. Kalau misalnya terlalu sibuk juga agak sengit sih untuk Iya kan? menjalin hubungan ya. Iya. Damn. Apa dong kamu? Susah main, susah punya pacar. Iya, susah main, susah punya pacar. Terus lebih ke ini sih, pasti kan untuk nyeimbangin mana nih yang lebih penting. Kadang-kadang side hustle kamu nih lagi laku banget nih misalnya, lagi gong banget. Misalnya pisang gorengnya lagi banyak lah. Oh, ceritanya aku jualan pisang goreng. Iya, pisang goreng. Oke. Ceritanya pisang goreng gue tuh lagi viral Pisang parah. goreng madu. Pisang goreng madu coklat susu. Ini lagi laku banget gitu. Terus lagi viral lah ya, abis di review Pingkan Mambo biasanya. Bener. Terus Bener. gue merasa gue harus fokus di pisang goreng ini nih. Ini bisa banget nih menjadi Satu hal yang besar. satu hal yang besar gitu. Tapi kan gue juga punya ini pekerjaan tetap. Iya. Nah di situ tuh kan pasti agak, aduh gimana ya. Ntar kita lagi di kerjaan kita sehari-hari, kita mikirin pisang goreng. Gitu. Nanti jadi bisa jadi si side hustle-nya jadi yang main job. Iya, bisa jadi. Nah itu kalau misalnya side hustle-nya udah klop banget tuh, udah kayak settle banget, baru tuh bisa keluar dari main jobnya. Jangan Dan demand-nya tinggi. Iya, jangan baru viral tiba-tiba lu cabut dari kerjaan lu. Iya. Kayak tips memilih dan mengelola side hustle. Ayo. Yang udah jelas itu manajemen waktu. Iya. Tapi ini ya, kalau dipikir-pikir pegel juga ya, pegel gitu. Pijet dong. Iya, maksudnya udah kerja plus tambah side hustle. Nah, masalahnya kan kalau side hustle-nya Ada nggak side hustle yang enjoy?
mungkin kamu enjoy. Gue gak enjoy ya. Iya. Tutup mulut kamu. Videografer? Enggak ya, capek juga sih ngedit. Videografer capek sih. Ngisi Capek gak, Fat? konten. Gak capek Ya dong. udah saya kasih editan saya. Kerjaannya kurang. Kasih saya. Bujir. Kerjaannya kurang, bujir. Itu sih ya, manajemen waktu paling penting. Sama sadar diri aja kalau misalnya udah bener-bener burn out banget, lu harus. Tapi kalau misalnya sulit juga ya, kita udah tahu nih kita nggak bisa lagi gitu, lagi capek banget lah, nggak bisa melakukan side hustle pada waktu itu. Tapi butuh. Ya, Itu sih yang berat. Kalau butuh sih mau nggak mau ya. Kalau Iya. butuh tuh udah mau nggak mau lu harus gerak. Gimana ya kan? geraknya? Iya, sulit kan? Iya, ya susah sih kalau misalnya orang butuh. Ya misalnya Pokoknya semangat aja deh untuk tulang-tulang yang kuat. ya generasi sandwich ini ya. Iya. Kalau misalnya kalian generasi sandwich terus punya side hustle, kalian harus Cayo, Semangat kamu. Depok Cayo. Ingat nggak pas COVID? Depok Cayo, ingat nggak? Ingat nggak? Ada yang COVID. Semua tuh berawal dari Depok. Iya. COVID dari Depok. Tuyul juga pernah muncul kan di Depok. Katanya. Kolor ijo dari Depok. Tuyul Babi dari ngepet Depok. juga dari Babi Depok. ngepet dari Depok. Ini Depok bisa stop gak menurut gua? Lu stop Micet mengeluarkan juga. makhluk-makhluk mistis. Micet juga katanya awalnya hype dari Depok. Emang iya? Bohong. Begal juga pertama di Depok tuh. Bagel. Begal. Oh. Enggak deh, aku fitnah tadi. Oke Debbie, pertanyaan terakhir dari penonton. Menurut kalian, ada gak sih batasan umur buat orang punya side hustle? Gak ada sih. Nggak ada. Soalnya dari aku aja punya side hustle, anjay. Enggak, ini sebenarnya pas SD. Pas SD kan jatuh miskin. Terus main job aku kan belajar kan pas sekolah. Tapi kan waktu itu buat membantu mama, yang kulakukan adalah potong-potong kertas, terus gambar terus dijual-jualin 500 perak waktu itu. Ada yang mau beli? Ada, ya kalau nggak beli aku pukul kan. Itu lebih ke premanism ya? Side job. Premanisme cuy. Itu side hustle. Iya. Terus kalau misalnya ada masa di mana nyokap gua lagi jualan es buah di bazar sekolah gitu, terus nggak laku, nggak ada yang beli, wah sedih kan gua. Gue jalan ke kelas, wah, gue tarik satu, beli nggak dagangan nyokap gua? Iya beli. Yang nggak mau beli punggungnya gue pukul. Beli. Akhirnya dagangan nyokap gua habis. Itu jatuhnya side hustle nggak? Enggak. Kok enggak? Kan kamu Itu side hustle aku marketing. Gimana menurutmu? kurang sih. Kurang ya? Ada nggak batasan umur? Nggak ada kan? Nggak ada, tapi mungkin ada ya kalau udah tua banget ya semampu-mampunya aja deh. Iya semampu, kalau masih bisa gerak Semampu-mampunya kerjain kakak dah. aja. Kerjain dah. Kalau kakak kira kakak masih aktif banget Iya. boleh. Di Jepang tuh sampai orang tua pun masih Iya, bekerja iya. kan? Iya, Nice iya. parah Tapi itu. nggak side hustle nggak sih? Ya. Itu punya main Si job Michan doang. itu side hustle apa Itu main job dia ya? main jobnya dia. Main job dia ya? Iya. Dia jadi ada nenek-nenek di Jepang itu di daerah Okayama. Dia itu nyewain rumahnya jadi buat guest house gitu. Di situ si guestnya ntar dia yang layanin gitu kan, makan Untuk merasakan pagi. kehidupan orang Jepang. Iya, numbuk Misalnya mochi, turis gitu. numbuk mochi, terus makan apa dia ngajarin kita nge-roll sushi Iya, gitu-gitu. Seru banget, Terus seru banget. Makanan-makanannya juga makanan-makanan yang makanan rumahan Jepang gitu kan. Iya, nice Seru banget. Terus orangnya juga baik banget ya. Iya. Nah, Mochi terenak lagi yang pernah aku makan mochinya dia. iya mochi enak banget sih. Jadi itu dia episode postcode kita hari ini. Kalian, jadi? Kalau misalnya kalian masih kuat, kalau misalnya kalian mau side hustle, silakan. Dan tadi aku juga udah kasih 3 rekomendasi side hustle yang menarik. Nomor 1, Belly dancer, nomor 2. Lupa tuh kan nomor pasti. 2? Backing vokal. Backing vokal yang kayak gimana? Cup cup cuap. Nah. 3. Tukang parkir di Indomaret atau Alfamart. Yes. Sampai jumpa di Postcode setiap hari Minggu jam 5 sore.